Barang siapa yang hatinya bisa memandang ngalam akhirat, mongko seketika itu dadi ilang indahnya alam dunia. Ini semua para rasul, para kekasih Allah lenggahe wonten mriku. Dan ini tidak bisa lepas dari perilaku ruhaniyah yang menata ihsannya, yang menata rasa. Gak bisa lepas. Sebab jalannya hanya lewat itu. Dalam istilah bahasa logika, siapa yang ingin bisa melihat jasad ini, indahnya alam di depannya, dia tidak boleh buta. Dia tidak boleh merem, terpejam. Baru dia akan bisa melihat sesuatu di depannya. Iki secara logis ngoten. Sama. Allah memberikan terhadap hambanya dua mata. Mata jasmaniyah dan mata ruhaniyah. Sama sebetulnya. Mata ruhaniyah jikalau ingin melihat indahnya alam akhirat, ya enggak boleh merem, enggak boleh terpejam. Harus melek. Jikalau di situ ada penutup penghalang antara mata rohaniyah dengan alam akhirat, wajib penghalang itu disingkirkan, wajib. Jalan untuk menyingkirkan penghalang antara ainul basiroh, mata rohaniyah dengan alam akhirat itu tidak terlepas dari rasa, nggak bisa. Nggak bisa terlepas dari ritual-ritual yang sifat dan tujuannya adalah menyingkirkan penghalang itu. Bapak Ibu, penghalangnya ruhaniyah itu tidak bisa kita hitung banyaknya. Di antara beberapa penghalang itu, penghalang yang paling berat untuk disisihkan adalah rasa keakuan makhluk. Niki. Mengapa dikatakan sangat berat? Karena langsung realitanya kita makhluk. Padahal sudah dikatakan, bagaimana mungkin kita yang menyandang sifat Adam, terus kita mengaku-ngaku wujud itu bagaimana mungkin? Padahal sebetulnya itu wujudnya sampean kalih kula niki sebagai makhluk itu adalah cahaya Allah. Lah dari sinilah Pak Bu, letak saya maksud hal yang paling berat.
letak sangat berat untuk menyingkirkan penghalang tersebut. Kamangka Allah sudah memberikan satu statement cara untuk bagaimana penghalang seberat apapun itu bisa menghilang. Itu bagaimana Allah sudah memberikan pelajaran atau cara sistematis terhadap kita. Pertama, falya'mal amalan sholihan. Rasa sing wonten dodo jenengan iku jangan pernah jenengan abaikan. Bahkan dalam ayat lain Allah juga katakan wa'tasimu, berpegang teguhlah kamu bihablillahi jami'an, bihablillahi dengan tali Allah. Ngiroso lho taline. Jami'an kelawan semuanya dalam hal mingkuli akhwal, dalam hal segala keadaan. Cara prakteknya falya'mal amalan sholihan itu jenengan enggak boleh melepaskan rasa. Sebab Allah juga dawuh wala tafarraqu. Terusnya ayat tadi. Jangan kau lepas itu. Jangan. Apa enggak berat tak? Mboten. Semua dikembalikan individu, Pak, individu. Saya yakin jikalau jenengan niku estu betul-betul rasa itu sampai selalu pegang di dalam kondisi situasi apapun, aku yakin Allah mempermudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan. Yaj'al mongko ndadekake gampang utawa ndadekake gampangi perkara sing kita anggap sulit. Mahrajan Allah buka itu. Tinggal dikembalikan pada kita, mau apa enggak. Hanya itu persoalannya. Kalau masalah berat dan ringan itu dikembalikan pada diri kita. Ingat, ketika saat Nabi Idris itu ada di surga dan diperintahkan Allah turun ke dunia lagi, Nabi Idris punya apa ya? Punya politik. Sandali dikarekno. Dengan harapan wis kadung ono alam kelanggengan iku kepenak. Akhirnya beliau dikembalikan lagi ke alam akhirat itu. Bahasa syariat alam surga. Bahasa hakikat itulah alam musyahadah atau alam kelanggengan. Sing sapa wonge barang siapa yang sudah pernah ngincipi berarti kedik ya. Kedik. Alam akhirat atau alam surga bahasa syariat, alam kelanggengan bahasa hakikat, mongko dia akan sebetulnya enggak ingin untuk kembali ke alam dunia. Sampeyan tekokilah Nabi Adam. Penak ndi waktu zaman beliau tasik wonten surga kalih ana donya, sampeyan tekoki. Mesti jawab nek anak surga. Mengapa saya pastikan akan jawab alam surga? Karena fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatim fataba alaihi. Dia rindu untuk kembali lagi. Dia rindu. Akhirnya
Allah memberikan syarat. Apa syaratnya? Adam harus fatalakko, harus menerima kalimat. Kalau kalimat boleh saya terjemahkan ya dikirasa niku Pak. Bahasa kitab Sirul Asrar, bahasa Qur'annya la ilaha illa anta. Baru sambung niku mungkin. Baru sambung. Tekan nopo sing dimaksud niku. Bapak Ibu, mengapa saya katakan zalat hayatat dunia? Hilang keindahan alam dunia. Karena jenengan bisa membedakan karena sudah pernah ngalami alam dunia itu bagaimana indahnya, alam akhirat itu bagaimana indahnya. Saya mengatakan alam akhirat itu pun dibayangke apa sing dibahas oleh golongan saudara kita di AM niku lho, mboten lho nggih. Mboten. Yang kula maksud alam akhirat itu adalah makom musyahadah, makom ma'rifatullah yang disebut ihsan teng mriku. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah mengatakan alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu hatinya mengapa kok yo anteng indah damai, bisa bab opo? Dzikrillah. Sebab mereka itu memegang tali Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi mereka beliau-beliau itu bidzikrillah. Bisa menemukan kedamaian, bisa menemukan ketentraman jiwa itu, enggak mengenal gelisah, susah dan lain sebagainya seperti di dunia ini, disebabkan bidzikrillah. Qulubuhum, hati beliau itu dikatakan hati yang damai, indah, bidzikrillah, sebab dia selalu memegang tali Allah. Sehingga ditaukiti Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah bahwasanya hanya dengan Anda ini mengingat Allah, berzikir atau memegang tali Allah, itulah hati akan menjadi damai. Bukan zikir yang dimaksud itu diucapkan di lisan, itu bukan. Bukan yang diucapkan di hati dengan bahasa lafaz. Bukan. Bukan dengan bahasa suara, bukan. Rasa. Rasa yang ada di dalam diri Anda niku sampean bangun, sampean gugah, tangekno. Carane yo rasakan kehadiran wujud sejati di dalam diri iku sebetulnya wahuwa wujudullah. Sebab fikulli mukawwanat iku ing dalem saben-saben makhluk, ya termasuk jenengan kali kula niki. Khafiyun utawi ana sesuatu yang paling halus samar, ditegaskan ai al hayyu, sifate urip, wa huwa wujudullah, itulah sebetulnya wujudnya Allah. Mbah-mbah kita dulu itu sederhana Pak, nek ngomong, nek dawuh niku ya kudu kuwi kudu kenal uripmu. Ngoten ya. Kuwi kudu kenal uripmu. Urip ning dalam diri kita itu lho Pak maksudnya. Lah, cara untuk bisa mengenal
dan bertemu terhadap hidup di dalam diri kita itu, bundelane itu dengan rasa. Itu kuncinya. Dengan rasa. Dalam ayat lain surat Al-Ahzab tentang rasa itu Allah dawuh, dzikron katsiran fasabbihuhu bukratan wa asila. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat atau keadaan. Peganglah tali itu, wahai orang-orang yang beriman, berzikir, ingatlah kau pada Tuhanmu, dzikron dengan sejatine dzikir, katsiron turkang akeh, sebanyak-banyaknya. Artinya fasabbihuhu bukratan wa asila. Kita harus selalu menjaga jangan sampai pernah dalam hati ini muncul akune makhluk. Titik. Lah bisanya jaga di situ, zikir rasa niki sampean kembangkan. Ada di situ. Sebab kelawat zikir rasa atau sirul asro inilah la ilaha illa anta, Anda akan sampai la ilaha illa ana. Baru kepanggilnya di situ. Zalat khayatat dunya, seketika itu keindahan alam dunya iki wis boten wonten. Tak simpulke berarti alam akhirat iku ya di dunia ini. Bagi siapa? Bagi mereka yang bisa nginceng, mengintip. Apa mengintip ya? Mendengkek nih lho Pak. Mengintip alam akhirat. Sehingga kami terinspirasi dengan salah satu hadis Rasulullah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Niki, dunya iku minangka tanduramu akhirat. Berarti hadis ini kalau boleh saya jabarkan, alam akhirat itu ya ning alam dunya iki. Tergantung jenengan iku mandangi di mana. Terus tandane ya wau carane ngene ku wau, sampean kudu belajar untuk terus melepaskan akune hamba, akune makhluk dalam segi apapun. Wis iki cara. Terus tondo, kalau jenengan ini nanti dikatakan sudah nginceng alam akhirat bagaimana? Tadi saya katakan zalat khayatat dunia. Indahnya alam dunia saat itu juga akan hancur, akan hilang. Maksudnya kalah indah. Bapak Ibu, lewat surat Ar-Ra'd tadi 28 tondone adalah tatmainnul qulub. Hati sampean tidak mudah goyang dengan kondisi apapun. Gak akan pernah mudah gelisah atau goyang. Minta thirid dunia, dari pengaruh-pengaruh dunia. Karena Anda sudah tidak memandang pengaruh dunia. Anda sudah bisa menerombol alam akhirat di dalam dunia. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah. Bagi orang-orang yang hatinya sudah ada keinginan untuk melihat alam akhirat, dia tidak bisa lepas wa dzakarallaha katsiran. Tidak terlepas dari zikir. Ini kan Quran toh. Al-Ahzab 21. Dan ini sekaligus yang telah diteladankan Kanjeng Nabi terhadap kita.
Cuman banyak gayanya kita sebagai umat Kanjeng Nabi, iku hanya wawasan akhirat itu sok ngoten. Sok iku apa? Besok. Ning kono mengki wonten bidadari. Nek miturut cerita, iya ta ora ngono lho ya. Ora padha-padha ora tau ketemu. Padha saling ngomong, ceritane iku bidadari nek ngelek idu iku idune ketok nang gorokan mudhun. Iya ta. Sing cerita ambek sing diceritani padha gak ruwe. Lah ngene apa iso saged dibenarkan? Wis, gak ngurus iku wis. Saiki ngurus mek ngene tok. Piye carane, bagaimana caranya jasmani sampean iki ning donya. Terus meripat roh sampean bisa nginceng alam akhirat ning donya iki. Niku yang terpenting. Sebetulnya kiasan-kiasan cara-cara di dalam Al-Qur'an itu komplit dan sering dibahas oleh Allah. Tapi kita sendiri sebagai manusia yang tidak mau memperhatikan. Tadi saya katakan syaratnya ning loro. Siji falya'mal amalan solihan, ruhaniyah ini jangan sampai melepaskan diri dari dzikir rasa. Wis siji. Nomor dua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan pernah Anda itu mempunyai dzon, bahkan iktikad, keyakinan sing agawe iku makhluk. Jangan. Entah makhluk kita yang melakukan atau makhluk lain yang melakukan. Jangan. Sebab ayat ini sebagai syarat ruhaniyah jenengan itu tidak terhalang dari sesuatu. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ojo sekali-kali ning jero dadamu, di dalam dada kita itu ada wujud sakliyane Allah. Bahasa sederhana, jangan pernah jenengan punya dzon, prasangka, bahkan iktikad, keyakinan bahwasanya yang melakukan itu kita makhluk. Dalam hal napa mawon lho Pak, tanpa kecuali. Lah inilah yang dimaksud man ra'a akhirata zalat hayatat dunya. Barang siapa yang bisa menginceng melihat alam akhirat, maka alam dunia ini seketika itu akan sirna. Indahnya. Wis mboten kepencut sampean. Sudah tidak terpengaruh lagi dengan gebyarnya dunia, sudah tidak. Tergantung jenengan masihkah tetap wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu atau tidak. Si tetap jenengan pegang teguh tali Allah dzikir atau tidak. Itu. Pertama sampean sudah pernah diperlihatkan Allah alam akhirat, yaitu alam kelanggengan, mesti ati sampean iku tentrem. Ibaratnya bahasa guyonan. Jenengan nek duwe hajat nang bojo iki lho, ora iso ngadeg. Ora iso ngaceng. Karena kalah dengan nikmatnya jenengan sampai jenengan kali Gusti Allah lho ngoten lho. Bapak Ibu, semuanya sudah Allah gelar
tinggal pertanyaannya kita ini mau lanjut apa mboten? Wis ngoten mriku. Tapi ada prinsip makhluk yang Allah suruh untuk menguji jenengan. Prinsipnya ngeten. Niki sing kula sebut bahasane iku mang nafsu ya. Aku tidak akan pernah ridho terhadap satu jiwa manakala jiwa itu ada keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah. Enggak mau. Dengan cara upaya apapun akan beliau lakukan, akan mereka lakukan untuk menghalang-halangi jenengan. Nah, walaupun ada prinsip nafsu yang seperti ini, jangan pernah membuat jenengan pesimis. Kula niki mantan molimo. Apa ya saged kula ndugi mriku. Loh, jangan. Justru mohon maaf ya, kula nggih mboten bela mboten. Cuman saya bicara atas dasar fakta di lapangan. Justru orang-orang bejat dohiri iku gampang. Bisa gampang untuk bisa menerima dzikir rasane gampang. Justru kita sing kekentelen, ngerti kekentelen Pak? Kekandelen gitu. Teori-teori njaba akhirnya susah untuk mau menerima tentang pemahaman itu tadi. Dzikir yang bisa untuk sampai menerobos alam akhirat ini. Ngoten. Loh, saya bicara ini mboten omon-omon. Saya bicara 24 tahun niki fakta di lapangan kula sensus seperti itu. Tapi bukan berarti orang yang kekentelen iku ora iso ya ora. Tergantung dikembalikan individu. Lanjut apa enggak? Tarbiyai. Taklimi lanjut apa enggak? Lakune lanjut apa ora? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi intinya jenengan jangan pernah hati itu pesimis. Pesimis itu apa ya? Berkecil hati. Dikarenakan status kita. Jangan. Kata Rasul bahkan mengatakan innama ana basarum mislukum. Iki Rasul loh ya yang mengatakan. Bukan hadis tapi Quran. Aku iki padha ambek awakmu rek. Nek cara bahasa mriki apa cak ngoten nah. Mas. Padha ambek awakmu. Tinggal kita mau apa mbak untuk lanjut di situ sama manusianya. Nek ra trimo ya ora apa-apa. Tapi saya ndalan. Sanjang ngeten iki ndalan, artine ndalan ya ana dalile Quran pisan. Cuman beda tafsirane mungkin. Kalau kami mentafsirkan ayat itu, Rasulullah gak membedakan di antara kita. Tidak. Yang kedua ayat itu, Rasulullah gak pernah mendorong umatnya untuk nyembah beliau, enggak. Untuk memuji beliau enggak. Justru nek diterusake ayat iku ngeten. Ilahukum ilahu wahid. Sembahlah siapa yang ku sembah. Pujalah siapa yang ku puja. Siapa? Ilahu wahid. Jadi ayat ini tidak memakai kalimat ahad tapi wahid.
tapi maknanya sama. Walaupun secara murad wahid itu ada yang memaknai, mengartikan satu, tidak tunggal. Quran niki kula pewadosi Pak. Mana yang memakai kalimat ahad, sementara hanya kami temukan di dalam surat Al-Ikhlas saja. Lainnya wahid, wahid, wahid. Padahal maksudnya sama. Ada apa semua ini? Nah, inilah yang dimaksud suhudul wahda fil kasrah. Saya Siti Jenar iki ngomong ngeten. Jenar. Ben sing mesisan sing geding ya aku cai geding. Wong ngeten tingkatane ahli zuhad iku nek dipuja iku nangis. Wedi, khauf. Wedi niki ning hikam. Nek tingkatane ahli zuhad itu ngoten. Wedi apa? Wedi keplecuk. Sebab yang berhak dipuja adalah wahid tadi, nek miturut surat Al-Kahfi tadi, ilahukum ilahu wahid. Tapi kalau tingkatannya orang yang sudah makrifat, detik-detik di alam musyahadah, alam kelanggengan itu Pak, malah kebalikannya, seneng. Lho apa bedanya? Niku di dalam hikam sarah fasol 157 kalau nggak salah. Itu dikatakan. Az-zuhad itu adalah orang yang diproses Allah untuk bertemu Allah. Dia sudah dibekali berbagai pengetahuan tentang masalah alam kasafah, alam musyahadah itu bagaimana. Sudah dibekali, sudah tahu. Sehingga beliau itu khauf, wedi. Khaufan, takut. Karena dia tidak boleh dipuja. Terus akhirnya engko nek wis tekan ma'rifatullah di situ disebut arif, dia seneng. Lho apa sebabnya? Sebab az-zuhad iki kolo-kolo, ngerti kolo-kolo? Terkadang nggih. Cara makrifati kita itu belum sempurna. Terkadang itu masih memandang makhluk. Alasan itulah sehingga yang muncul dalam dirinya ketakutan. Tapi Arif yang sudah kamil di situ senang. Loh kok bisa senang? Karena gambar makhluk sudah tidak ada. Justru beliau memandang sing mulyaake bukan makhluk, tapi sing mulyakne Gusti Allah, mulyakne Gusti. Lah, lucu nggih? Lucu. Qadim ala qadim gini ki maksudnya. Bapak Ibu, kita umat manusia itu sedikit sekali banget untuk mau menerima, belajar menerima, apalagi melaksanakan proses-proses untuk bisa memandang alam akhirat ini. Intinya ngeten, selama mata ruhaniyah kita masih tergolong mata hati yang buta, tidak bisa. Urusan sebabnya nggih niku wau, kita tidak mau untuk meneruskan belajar di dalam ilmu sejati. Ilmu tauhid itu ilmu sejati, Pak. Tidak mau belajar ilmu-ilmu yang
untuk mengesahkan pada Allah. Ini loh persoalannya. Awalnya dari situ. Akhirnya hati selalu terpengaruh dengan tipu daya nafsu di dalam diri kita. Akhirnya alam akhirat gelap buat kita. Akhirnya wujud Allah samar buat kita. Tadi sudah saya katakan, al-khafiyyu al-khayyu wa huwa wujudullah. Sak temene wujude Allah itu di dalam setiap diri panjenengan. Sing disebut samar mang lho. Mengapa kita sebut samar? Karena kita belum tahu. Iktikad kita, iman kita belum menyentuh ke rasa. Ingat, kita tahu di dalam tatanan Islam, iman, ihsan. Rasa di dalam iman ini belum ada dalam kita. Akhirnya itu tadi loh, alam akhirat gelap. Harus sampai tinggalkan iktikad iman yang selain daripadanya itu. Baru di situ akan dibukalah hijab itu. Allah sudah berjanji di dalam surah Al-Baqarah 256. Wa may yakfur bitaghut, barang siapa mau meninggalkan hatinya selain aku, ngoten niku. Dalam hal apapun. Contoh yang tadinya kita ngendel-ngendel nih amaliyah disebut iktimat. Kok gak aku sing mandekani ngono. Gak tadi. Kok gak aku wiritan ini itu gak hasil. Iku iktimat. Kok gak aku saha ikhtiar koyok ngene, gak mungkin terjadi. Iku iktimat. Niki disebut tauhid nek menurut ayat ini. Tauhid nek cara makna murad berhala. Yaiku berhalane ati. Nggih niki sing nutupi. Dalam segi apapun jenengan yakfur bit tauhid harus meninggalkan iktikad ngaku-ngaku. Siapa yang mau tinggalkan ini maka wayu mimbillah. Betul-betul iman sampai dadi ihsan. Betul-betul jenengan ini bisa melihat alam akhirat. Kalau sudah ada di sini, bagaimana terusnya ayat? Faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomal. Pegang dengan erat tali ini. Tali yang bisa menyingkirkan tauhid di dalam hati sehingga nyatalah wujudnya Allah. Jadi makalah khafiyun itu sudah tidak berguna bagi jenengan. Allah sudah tidak samar. Inilah hakul mubin. Wujudin di kata Syekh di sini, yo aku iki Gusti Allah. Bukan aku makhluk loh, bukan aku Siti Jenar. Maksudnya di situ. Oleh karena masyarakat itu tidak mengerti siapa sebetulnya aku Allah, oleh karena masyarakat memandang makhluknya, maka menerka masyarakat ini, Siti Jenar ngaku-ngaku dadi penger, ini parah. Padahal tidak, padahal maksudnya tidak di situ. Itulah Pak, kita sebagai masyarakat atas ketidaktahuannya itulah tidak mau tanya langsung menghukumi. Ini yang menjadikan rancu antara hukum syariat dan hakikat seakan-akan boleh tabrakan. Ini mestinya masyarakat itu harus tanya, Kanjeng Syekh, maksudnya aku Allah itu bagaimana? Kanjeng Syekh
umpama ditakoni ya dijawab. Wong belum dijawab sudah bentak-bentak. Belum selesai makalah dalam satu ilmu tasawuf disampaikan sudah dihukumi salah. Ini persoalannya. Akhirnya jadilah salah faham. Nek wis dadi salah faham lebih konyol lagi dikembangkan di tengah masyarakat. Ajaran Siti Jenar itu Lho kula bukane mbela lho. Saya ngomong sak temene. Bukan berarti saya membela saudara saya yang sudah terlibat di dalam ilmu sejati. Enggak. Saya bicara atas dasar kebenaran yang kami ambil dari hujah Al-Quran. Cuman gaya sampean kali gaya kula olehnya menyerap ayat, beberapa ayat itu beda. Jenengan dari sisi muhakamah, saya dari sisi mutasabihah. Anda dari sisi syariah kulit, saya dari sisi hakikat isi. Ini coba ayo disinkronke. Coba ayo dingen-ngen. Kalau posisi kita itu kebenarannya di mana? Sebab itu juga sudah pernah ku alami. Orang syariat nyembah itu tujuannya supaya likok nang Allah. Orang thariqah yang sudah diijazahkan dzikir jahrilan siri ketika beliau khususiyah atau suluk, ikut tujuannya supaya wusul nang Allah. Lah gitu dah. Sing tahu mlebu thariqah mesti ngoten. Jenengan dibimbing aurat-aurat, dibimbing wirid, dibimbing bacaan ini itu tujuannya marek madep supaya ketemu Allah. Kula tanya, sudahkah tanda-tanda di antara kita yang ada di situ wusul sudah dikatakan wusul makrifat pada Allah? Kau usah bohong. Pasti tidak bisa, Pak. Karena apa? Dzikir rasa iki la ilaha illa anta tidak bisa kita terima. Kalau kita tidak bisa terima itu gak mungkin kita bisa ke ana. Intinya ada di situ. Kan di dalam Al-Quran kan kita dididik tentang pengenalan sifat asma, sifat dat, ya tah? Kan dididik nama, kemudian sifat, huwa, lalu anta, terus yang keempat ana toh? Kan dididik tauhid ini toh. Bagaimana mungkin kita masih berputar-putar di sini sementara kita tinggalkan ini, anta ini bisa untuk ke ana. Nek cara bahasa ditutupi gimana? Oh iki. Secara sistem ya ora bisa. Akal sekarang secara akliyah saya jawab. Bagaimana mungkin aku bisa melihat buku ini kanthi nyata, enggak rahasia alias nyata. Lah wong mata saya gak gelem melek. Ini anak SD bisa jawab loh, Pak. Ya enggak mungkin lah. Yang ada pada diri saya samar khofiyun. Samar. Ya enggak bisa. Lah, jikalau kau betul-betul ingin wujud nyatane buku ini betul-betul al-haq, ya melek. Lho wis. Lewat bahasa akliyah ngene sik. Umpama ora paham ae ora gelem nampa, embuh wis tak tinggal mangan rukem iki. Apa anggur ya. Oke, dulu kita alasan para masyayikh tidak sejelas ini. Oke,
kalau itu buat Anda alasan seperti itu. Sekarang sudah dilebarkan, sudah digamblangkan. Nek sik gak trimo iku berarti ya tondo fi qulubihim maradun fazadahumullahu bi kopi mawon. Apa pusing-pusing. Pun Pak, balik nang materi. Ojo pisan-pisan jenengan ning donya duwe ati pesimis. Senajan jenengan kali kula iki ahli maksiat secara dohir, bahkan secara batin, mantan ahli maksiat dohir batin, ojo sampai pesimis. Jangan, untuk tidak ketemu Allah, enggak. Allah sudah janji, tadi saya katakan, janji Allah itu pasti akan terjadi. Al-Baqarah 256, wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Barang siapa yang betul-betul ingin tinggalkan selain aku, disebut taghut iku, mongko akan ketemu aku. Ya aku iku maksudnya ana. Proses untuk bisa ke ana, anta dulu dikir rasa iku kedah harus diasah. Pun wonten sing takok. Gak enake kesimpulannya rek. Langsung mak jeglek ngono. Ya wis tak terusno cek rada alus. Nomor kalih kesimpulannya adalah alam akhirat itu alam yang kekal. Alam dunia itu alam yang hancur. Alam yang penuh tipu daya dunia ini. Bahasa umum syahwatud dunya, kesenangan alam dunia itu sifatnya al-ghurur. Ad-dunya mataul ghurur, bujuk fata murgana. Tapi alam akhirat itu alam yang kekal, alam yang tidak omon-omon, alam yang tidak ada tipu. Lah alam itu sudah bisa Anda rasakan, bisa Anda masuki ketika walaupun jasad masih ada di carane sampean harus terus dikiroso titik. Pun nek sing takon monggo. Niki kula nyuwun ngapunten ingkang kathah saking dawuhe Mbah Yai, di mana kitab awal yang kami siap membawa 56 kalau nggak salah. Ternyata tadi saya tanya pengurus sobung. Ngerti sobung? Habis. Tapi jangan khawatir, ini kami proses juga akan nyetak. Oke. Nanti kalau pas sudah selesai, bisa nanti caranya tak kirim lewat JNE, dan atau 28 maneh. Kapan nih 28 ini tanggal pinten? 27 Juni. Si Amit. Niki nek mboten kula tulis langsung dindih tiang inggo. Nggih. Nggih, selalu diingatkan Mbah Yai, nggih, mohon. Juni nggih. April, Mei, Juni. 27 alhamdulillah dereng wonten sing nglendih. Ngeten. Nggih, mumpung eling kula tulis mengke kula didukani kali Mbah Yai. Okay. Allah.
atau mungkin biar kami bawa nanti tanggal 27 Juni. Nggih. Asline senes bagi aku loh niku. Bagian kula mung nulis urusane terus sudah selesai wonten pengurusnya dhewe untuk mentaskeh ke Jakarta minta apa namanya diterbitkan surat izin niku urusan kula mek nulis selesai habis itu Word PDF sudah tak kirim. Berarti mei mboten wonten nggih, mboten wonten nggih. Nggih. Nggih, sesuk nggih kedah diimutaken melih ngaten nggih ya. Ngaten. Nggih wonten sing tangklet monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keparang matur Gus, niki kula badhe matur magayutan kalian tentang dikiraos. Di dalam diri manusia niku kan ada ruh, juga ada iman hak, juga ada cahya dan hidup niku wau. Yang menjadikan satu pertanyaan kawula inggih menika kedai kawula menika sampai ke Allah utawa urip menika kan harus lewat raos menika. Lah pertanyaan kawula menika napa to niku ruh menika saking kawula Gus. Kul akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal saya menjawabnya di posisi atau di kacamata mana. Kalau saya menjawabnya dari sisi ahad, tidak ada bedanya antara ruh atau imanul haq yang kita sebut ihsan ya atau rasa atau nur ma'rifat atau hidup. Inilah yang kusebut ahad. Kalau sesuatu yang tidak bisa jenengan sebut. Makanya di dalam syariat jari makhluk itu enggak kekal. Lah kak roh kok kekal, ning surga kekal, ning neraka Ini umat yang tidak ngerti faham maksudnya apa. Tapi kalau kami jawab dari sisi sebelum ke ahad ini ya makhluk. Wa nafahtu dan kutiupkan. Niki bahasa kutiupkan niki ulama syariat iku ambek ulama akhirat iku khilaf. Cuman saya katakan miturut syariat atau ulama bangsa syariat yus memangnya iku harus disebut makhluk. Enggak sama dengan kholik. Bagaimana mungkin dikatakan sama antara kholik dengan makhluk? Tapi kita tidak boleh berhenti di situ. Ayo kita teruskan. Pahamannya bagaimana sih? Memang di situ dikatakan secara syar'i ruh itu ya makhluk. Yang bersemayam di dalam alamnya ruh disebut qalbun hati. Oke. Dengan berbagai bukti. Nek ruh iku wis diambil Allah, maka jasad ini tidak bisa nyapo-nyapo. Hanya pandangan akal. Tidak mau memandang dari sisi hati. Sehingga ya akan selalu menolak tentang rasa.
Selalu menolak. Bapak Ibu, di situ akhirnya secara pelan-pelan itu diproses oleh ulama-ulama utawa masyayikh-masyayikh yang paham tentang masalah empat proses yang nantinya akan melibatkan banyu iku kok gembulane bumi, terus angin gembulane api, dan atau di sini proses ruh. Di dalam ruh itu ada, mohon maaf, ada rasa atau imanul haq. Di dalam imanul haq rasa itu ada cahaya atau nur makrifat. Di dalam nur makrifat nyatalah urip, wujudnya Allah disebut makrifat. Diproses Pak. Habis diterangkan masalah ruh, masih bicara tentang masalah makhluk. Terus dia harus bermodal rasa untuk bisa bertemu Allah. Akhirnya kita mengasah dzikir. Ketika itu terus berlanjut, maka Allah akan memunculkan, menyalakan nur makrifat. Loh, ketika saat nur makrifat sudah dinyalakan Allah, kegelapan itu hilang, yang Allah asalnya itu samar, akhirnya jadi nyata. Ya niku sing disebut makrifat. Loh, di proses seperti ini kadang-kadang masih bantah. Apalagi langsung berbahasa Siti Jenar, aku iki Allah. Allah ya aku iki. Siti Jenar gak ono sing ono Allah. Nah, pandangan Siti Jenar itu tidak sama iktikadnya itu dengan kita pada saat itu. Oleh karena kita belum kenal sejatine urip pada Siti Jenar, kita bisanya memandang makhluknya, maka kesimpulannya kita memberikan kesimpulan Siti Jenar telah ngaku-ngaku dadi penger. Nah, iktikad kita nggak sama dengan beliau. Iktikad beliau kemakhlukannya sudah fana Pak. Makanya di dalam Fasol 157 sarahnya matan kitab hikam itu dawuh ngeten. Masyarakat iku ya, masyarakat. Kok ngerti sing duweni sifat puja iku Gusti Allah, maka masyarakat itu enggak akan memuja selain Allah. Di fasal itu kan membedakan antara az-zuhad dengan al-arifun. Ada di situ. Kalau tahu, berhubung masyarakat nggak ngerti, akhirnya mohon maaf sekali lagi, saya akan luruskan tauhid yang pernah disampaikan Rasulullah. Akhirnya masyarakat itu dengan iming-iming sapangat, ngerti sapangat nggih? Syafaat. Berani untuk memuja pada makhluk, yang makhluk itu entah benar atau tidak ngaku-ngaku sebagai keturunannya. Padahal sudah jelas di dalam surat Al-Qasas itu kalau nggak salah. Allah dawuh, "Kullillahi syafa'atu jami'an." Muhammad katakanlah, kalau syafaat itu milikku, bukan milikmu. Ngoten niku. Entah itu dulu siapa sing memelintir ayat ini, aku juga nggak tahu. Faktanya memang gitu, Pak. Faktanya memang gitu. Umpama tak ayat ini tak sederhanakan, ngene lho dulur. Oleh karena syafaat itu diletakkan Allah di jeruk iki, akhirnya seakan-akan jeruk bisa memunculkan rasa manis.
Sampai nek tak lewatkan secara akliyah seperti ini sih ra paham. Oke, langsung mawon. Tadi berbicara menyentuh Kanjeng Nabi. Ngeten lho dulur. Syafaat pertolongan iku sing duwe Allah. Oleh karena Nabi Muhammad dipilih oleh Allah, diletakkanlah pertolongan terhadap Muhammad yang seakan-akan Nabi Muhammad itu bisa mensyafaat. Lah sementara yang ku dengar mboten ngoten. Sing bisa nyafaati Kanjeng iki. Tak lurus ke walaupun pahit ku rasa. Pahit Pak temen. Tetep tak sampai. Nah. Aku tahu resiko nih gue. Hujatan. Cacian terhadap saya. Sudah, itu memang resiko. Harus ku sampaikan. Urusan diterima gak diterima dudu urus aku. Cuman saya hanya menyampaikan risalah apa yang pernah beliau sampaikan. Tanpa mengurangi, tanpa menambahi. Masa sih dari ayat itu kita sih tetap beriktikat yang mempunyai syafaat itu Kanjeng Nabi? Jikalau masih tetap begitu jenengan, dudu urus aku loh ya. Bukan urusan sampean dewe. Aku yakin mereka-mereka yang mengenal tentang masalah dunia ilmu alat atau ilmu balaghah mantek paham. Oleh karena takut resiko itu lho Pak, mungkin wedos alias ajros bin gak wani. Wedi dibenci mungkin di situ. Lah klason sama kali Mbah Yai Fatoni. Wis penggaweane dilokne wong wis. Masalahe sapa wae nek durung tau muda ya isik pikir kalau mau dapat informasi dari Mbak Yai. Nggih, jadi Pak, ruh itu siapa? Kalau saya jawab dari syariat makhluk. Kalau saya jawab dari tahapan hakikat yang sudah dimakrifat ahad itu bukan, makhluk wis gak ada. La ibsorun wa mubsorun wa basarun niki dasar kitab hikam ada. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan yang disebut makrifat di dalam alam kelanggengan atau alam ahad, nama makhluk yang menyembah ruh nggak ada. Nama Allah sebagai Khalik yang disembah enggak ada. Terus basiroh mata untuk melihat juga sudah tidak. Nama apa? Ya wis. Umpama angsal kula jawab tapi duduk nama maksudnya ya aku. Nah niki lho. Aku yang kembali pada wujud sejati. Ya Allah. Bahasa syariati. Ngoten dulur. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadereng kula njumlah ngapunten Gus, nyuwun dipun wedharaken isi hatimu dengan zikir dan hiasi lamunan dan angan-anganmu dengan menyebut asmanya. Niku kados pundi? Badhe jalake teng urip saben dintenipun. Nggih, sampun. Sampun kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita manusia Pak, iki kula proses ketika saat di dunia secara jasmani gak bisa pisah dengan urusan dunia. Lah ngoten nggih. Jasmani luwe ya mesti goleki daharan. Karena gak bisa pisah. Jasmani ngelak ya tidak bisa kita lepas dari minuman, mesti mencari.
Jasmani sudah waktunya nikah, ya cari pasangan jodoh. Jasmani nggak punya uang, yang dibutuhkan untuk keperluan keluarga, jasmani ini harus kerja. Secara jasmani kita di dunia ini tidak akan bisa pisah dengan itu semuanya. Saya belum menyentuh masalah persoalan yang sangat kompleks loh Pak, enggak. Kalau saya menyentuh masalah kompleks, tak ringkes mawon ada dua. Ada persoalan yang menjadikan hati sampean senang. Ada kondisi persoalan yang menjadikan hati sampean susah. Loh ini hukum sunatullah, ketetapan yang dijatuhkan terhadap kita sebagai makhluk. Lantas bagaimana ruhaniyah jenengan? Udah kita nggak bahas jasmania, sekarang masuk ke ruhaniyah. Yang tadi ruhaniyah kita itu ketika jasad itu mengalami satu musibah atau sesuatu yang tidak menyenangkan alias menyusahkan, ruhaniyah nggak ikut-ikut bagaimana? Bicara nih. Kembali maneh. Yang jenengan kedah bisa meletakkan zikir rasa di dalam masalah itu. Baru ruhaniyah sampean ikut tidak bisa dipengaruhi atau ketarik terhadap persoalan urusan dunia yang tidak bisa lepas dari kita alias selalu lengket. Sehingga ada orang yang memberikan fatwa ngeten Pak. Jikalau kau sudah bertasawuf, jikalau sudah duduk di hakikat nuju makrifat, ya kamu tidak boleh campur dengan anak istri kerja, ya harus kau tinggal. Wong iku syaratnya harus ninggal. Ada yang bermakola seperti itu. Jujur bukan saya menyalahkan, enggak. Tapi ada satu prinsip yang mengatakan bahwasanya mengapa ikan itu selalu hidup di lautan tiap saat dan waktu tidak terasa asin? Tidak seharusnya secara fisik dohir ini harus pisah tinggalkan apa yang dimaksud urusan dunia. Enggak. Yang dimaksud di sini adalah pisai roh, jiwa dari kelengketan jasad terhadap urusan dunia. Itu aja. Tapi niki lebih berat Pak. Tapi jangan pernah bermakola gini, nyun sewu. Selama jasadmu masih gembul, campur dengan urusan dunia, nggak bisa. Ruhaniyahmu itu tidak terpengaruh. Jari sopo. Si aku takok, Kanjeng Nabi niku garwane pinten? Ayo. Ada yang mengatakan pokoknya tidak satu. Ngoten dah. Ngoten niku dibantah. Iya nek Nabi. Ngoten nek Pak. Iya nek Nabi. Wong kita itu umat ya gak iso dipadakan. Pak, bantahan-bantahan koyok ngono kuwi itu mesti terjadi. Contoh, apa dari Allah jatuh pada Kanjeng Nabi disebut wahyu. Lah ngoten nggih? Ketika jatuh pada ulama karomah, ya. Jatuh pada kita WC bisikan. Terus aku tanya, kalau itu betul-betul datangnya dari Allah, apa bedanya? Ingat, innallaha la yanduru ila suwarikum. Allah tidak memandang dari sisi status. Walakinnallaha yanduru fi qulubikum. Allah hanya memandang tentang ruhaniyah kita. Ruhaniyah kita ada dua.
golongan. Mingkol bin Zahid au mingkol bin Rohib, condong ke Allah dalam keakhatan alam kelanggengan ataukah condong terhadap alam dunia. Ada di situ. Jadi untuk mempermudah jenengan kali kula rasa iki terus berlanjut di dalam setiap ahwal keadaan. Mohon maaf, sering-sering kami sampaikan terkait hal ini. Jangan pernah kau lepas. Walaupun rasamu iku durisok sambung menyang urip. Saya berani mengatakan ini, Hujjah Al-Hikam mengatakan la tatruk adzikra li'adami hudurika ma'allahi fihi. Jikalau dzikir rasamu itu belum bisa menyambungkan terhadap urip kang sejati dalam diri, ya aja kok tinggalno. Ngoten niki. Apalagi jenengan bisa sambung, gak mungkin Pak jenengan tinggalan, gak mungkin. Wong nek wis nikah, wis kadung rasa penak, gak mungkin pegatan. Gak mungkin rasa kepenak ya Pak. Sampak-sampak duwe dawuh sing lucu ngene. Lah iya ya, kok gak mbiyen-mbiyen. Lah ngaten nggih. Sami dengan jenengan. Antengi hati sampean ketika saat menerima ajaran Allah langsung tentang dinu tauhid, terus sampean iki hati rasane iso mlaku, terus ketemu Gusti kok gak biyen. Mesti ngoten jawab sampean kali kula. Kok gak biyen ya. Terus kaidah ini biar kita tidak menyalahkan Allah. Allah dawuh. Ana wong hamil durung waktune iku mang babaran, kongen ngeden uwat ya gak metu. Engko nek wis wancine mara senep ngoten Bu nggih. Ibu niki sing tahu. Orang yang hamil belum waktunya melahirkan, jenengan uwat apapun ora iso. Tapi kalau itu sudah waktunya, dengan sendirinya uwat iku keluar. Sampai nek nanggone rumah sakit niku lho Pak. Dokter iku duweni jam. Berapa menit uwate teko. Berapa menit uwatnya datang. Lah ngoten nggih. Nggih Bu. Ibu niki sing tahu ngoten. Nek bapak iku wis tugase mek nutul, ndeleh wis leyeh-leyeh. Lah sing soro iki ibu ngoten lho. Sangang sasi punjul oleh gendong. Turu gak iso sing kaya dhisik-dhisik ngoten. Lha wis melihat babaran, sibuk seorang ibu itu menyusui. Ngono mentolo Pak iku bengi nek wis gak nyusui anake, ganti bapake sing nyusu. Yes. Ngono iku dibantah. Wis kudrate dadi wong wedok kok. Insyaallah. Jadi Pak jenengan biar mudah niku wau rasa jatuh dalam setiap kahanan apapun cuman siji wa nasimu bihablillahi jami'ah wala tafarraqu. Nek cara ayat lain faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa, intine gejokan rapet terus dilatih ngoten. Injih. Wonten melih terus gede ingkang sepindah pawon panjenengan nindakaken kedah manah menika mboten ninggalaken zikir utawa rasa. Terus manah menika kadang-kadang jenenge manah kolbun menika kan bolak-balik. Kadang nggih semangat, kadang mboten. Faktor napa ingkang dadosaken sebab manah menika mboten kersa
ninggalaken menika, alias selalu meninggalkan dan selalu meninggalkan yang setunggal menika. Ingkang angka kalih ingkang ngajeng wau dipun ngendikaken wa may yarju liqa rabbi. Makna liqa niku tetemu ingkang dimaksud tetemu wusul menika napa? Padahal Allah niku kan laisa kamisli syai'un. Mboten sami kalih menungso. Apa ingkang dimaksud wusul menika wonten manah menika selalu ada Allah itu napa pripun? Terus ingkang salajengipun dzikir rasa la ilaha illa anta niku kiat-kiatipun kados pundi? Mekaten. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah dawuh menungso iku gawane lali. Wonten ayate tapi kula mboten hafal. Sifate menungso iku gawane lali. Lah, faktor-faktor apa yang menjadikan kita mudah lupa pada Allah? Padahal satu sisi la tatruk qalbuka adzikra. Jangan kau tinggalkan dzikir itu di dalam hatimu. Ojo ninggalno sira qalbaka ing ati sira, ojo ninggalno adzikra ing dzikir. Terus faktor apa yang menjadikan mudahnya kita lalai? Pun nek kula urai dari sisi proses ini ada kaitannya dengan makhluk. Ada 3. Nek dari akad nyeneng Gusti Allah sing lalekno, ngoten lho. Tapi ada proses dulu. Yahjubuhum bi'ulumihim. Pertama, manusia akan lalai kepada Tuhannya jikalau manusia itu terpengaruh dengan gebiaring ilmu. Awak dewe membawa ilmu, entah ilmu apapun. Lebih-lebih ilmu yang ada kaitannya dengan kasab suwari, karomah. Sehingga kita di situ berhadapan langsung dengan nafsu, yang nafsu itu mendo-mendong ilmu, yang menjanjikan terhadap kita akan kekekalan dari sebuah ilmu atau kekekalan indahnya dari sebuah dunia itu. Dibikinlah terasa indah dunia ilmu itu. Bagaimana enggak enak, Pak? Ketika kita diletakkan Allah di makom tajrid atau makom karomah, kita mencari satu dunia sangat mudah. Uang datang dewe sendiri lah. Wis gak soro-soro. Sinten sih gak senang. Dengan ilmu itu akhirnya masyarakat umum menghormati kita. Akhirnya jatuhnya memuja kita. Loh, ning dodone ati kula, akhirnya kula rumangsa orang yang harus dihormati. Loh, iki faktor. Ini kita bicara belum menyentuh pada sisi hakikat loh Pak ya. Belum menyentuh pada ilmu tauhid yang sudah ada diri kita, belum. Siapapun kita masih kosong hatinya dengan pengajaran tentang ilmu pengesaan pada Tuhan, siapapun kita terpengaruh. Ini faktor. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 5 dan 6. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun.
ketika kita menolak risalah yang telah disampaikan Rasul risalah Allah tentang dinu tauhid, orang-orang yang seperti kita ini mesti menolak. La yu'minun, tidak percaya. Karena itu bukan makanan kita. Makanan kita adalah duniawiyah. Makanan kita adalah selain Allah. Contohnya, ya seneng kita itu nek digungne wong. Karena memang keagungan pada diri kita. Kita punya karomah dijokno wong, wis pokoke. Orang lain tunduk sekali, banyu disebul pus. Wis iso ngene, iso ngunu, macem-macem. Otomatis masyarakat yang tidak mengerti itu akan menghormat pada kita. Loh, disitulah akhirnya kita mencari maisatu dunia, kebutuhan hidup di dunia ini di rumah tangga mudah sekali. Kita berbangga-bangga di situ. Inilah faktor salah satu di antaranya menjadikan orang itu tidak hanya gampang lali, selalu lalai. Selalu ambek gampang itu ya beda loh Pak ya. Nek gampang kok nanti kita berbicara tentang hati seseorang sudah bertauhid, ngerti toh. Tapi makomnya masih di bawah makom maksum, makom musyahadatul baqa. Dan ini enggak salah proses jenengan dari mahfud ke maksum, dari fana ke kamil, kamil ke baqa, ngerti. Bapak Ibu, dua, urusan-urusan yang menjadi faktor kita itu selalu lupa datang Allah, yahjubuhum bi amwalihim. Iki Allah nutupi. Al-Baqarah tadi, kalau sudah kita itu tidak percaya dengan risalah dinul haq, maka khatamallahu ala qulubihim. Khatama ngunci, nutup sapa Allahu Gusti Allah ala qulubihim ing atase pira-pira atine wong sing gak beriman tadi. Kekunci. Jadi mboten kadang-kadang, selalu 24 jam selalu lalai. Akhirnya muncul surat Ar-Rahman yang berbunyi fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, bolak-balik diulangi. Gak terasa kita. Yahjubuhum bi amwalihim, dengan harta benda. Harta benda itu ada dua Pak. Ada yang materi, ada yang non materi. Sing materi contoh wis kelihatan mata. Dunia itu bisa anak, bisa istri, bisa suami, bisa pabrik, bisa tumpaan kendaraan. Ini yang materi. Intinya kelihatan mata. Loh, itu juga bisa dikatakan faktor hati kita itu terhijabi. Yang non materi, status kita jadi kepala desa, jadi camat, jadi bupati, gubernur, menteri, DPR, bahkan presiden, notok. Itu faktor. Faktor hati kita itu selalu lalai terhadap Tuhan kita. Wis. Yang ketiga, mohon maaf. Niki nggih, bukan saya berniat gak seneng ambek wong yang nomor 3 ini, ndak. Tapi saya permisi terlebih dulu. Tak coba untuk
menawarkan dagangan ini, bukan dagangan, apa? Ya nasihat ini barangkali bisa diterima, ngeten. Yahjubuhum bi'ibadatihim ay al-ubad. Allah akan menutupi hati seseorang sebagai faktor sehingga kita selalu lalai terhadap Allah karena kita itu termasuk golongan wong ahli ibadah secara fisik. Hati-hati. Saya bukan berarti makalah ini nggak suka pada orang yang ahli ibadah, mboten lho Pak ya. Ahli ibadah macam-macam, sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, apapun. Saya berarti saya benci pada beliau, enggak. Cuman siapapun kita tatkala hati belum bisa nerima risalah dinul haq, mesti kita akan iktimat. Apa iktimat? Ngendel-ngendelno iki lakuku sing dadekno aku mlebu swarga. Iki lakuku, mesti aku dapat pahala. Iki lakuku. Loh ini lho Pak. Kita enggak terasa dengan status al-ubad, ahli ibadah inilah bisa jadi sebagai faktor hati selalu lalai pada Allah. Pun niki sing tidak bertauhid. Sekarang sing wis bertauhid. Laku ya wis. Cuman kita belum diposisikan Allah di makom maksum. Kalau saya bicara makom maksum, kerungu orang am mesti mangkel. Karena maksum itu hanya disematkan Allah hanya kepada Kanjeng Nabi. Ya gak salah Pak, itu pandangan syariat ya. Kalau saya kan memakai pandangan hakikat. Jadi nggih, saya boleh dong untuk menyuarakan hal ini, ngeten. Selama kita masih diletakkan Allah di musyahadah fana dan kamil alias makom mahfud, walaupun kita sudah pernah nginceng alam akhirat atau alam kelanggengan, ketika saat kita dihadapkan tiga hal tadi loh, sok kadang-kadang lali. Iki faktor. Sok kadang lali. Terus habis selesai masalah. Ya Allah. Ning dodo kono rasa bersalah. Lah ngoten nggih. Rasa getun. Ya Allah, aku mangkok lali sih. Sehingga aku sih ngaku-ngaku. Lah ngoten nggih. Pun Pak. Wala baghin wala adin innallaha ghafurur rahim. Oleh karena jenengan diproses oleh Allah untuk menjadi apa? Kamil mukamil, menjadi insan yang betul-betul jenengan iki bertakwa, walladzina amanu wa kanu yattaqun. Anda harus mengalami zona yang seperti ini dulu. Sehingga ayat yang menerangkan tentang masalah dzikron katsiron ternyata itu mancepi kono nggone golongan sampai niki. Al-Ahzab 4142 dan atau Al-Insan 2526. Ternyata ini hanya diamalkan oleh orang-orang yang hatinya diletakkan Allah di makom mahfud. Dan tidak bisa diamalkan, dipraktekkan, dirasakan di golongan kita yang belum mau menerima risalah dinul haq. Belum bisa. Di situ dalam ayat itu adalah perintah, penekanan langsung terhadap Rasul, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Baik siang Muhammad ataupun malam, tetaplah hatimu itu ingat padaku. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin.
bahasane ya sampai kematianmu. Mboten 40 dina tok, mboten. 40 dina iku kan kayak pembelajaran mawon untuk membuka babul musyahadah, untuk membuka alam kelanggengan. Seterusnya nggih mboten angsal. Jenengan itu tinggalkan itu. Tapi berhubung kita masih ada di makom musyahadatul fana dan kamil, otomatis jenengan iki akan memahami faktor yang menjadikan lupa itu Allah, bukan 3 tadi. Bukan. Lawis Gusti Allah nggak lali kate piye. Bukan faktor telu. Nek telu niki kanggo orang-orang yang menolak tentang risalah dinul haq. Jenengan pasti ngene. Iya. Sing gawe eling ya sapa? Sing gawe lali ya sapa? Lho wis enteng to? Enteng wis. Jenengan bisa mengatakan itu hati jenengan, aku yakin sampai tidak lepas dari dzikir rasa. Enggak lepas niku. Sehingga Ibnu Athaillah itu mengomentari tentang hal ini. Walaupun satu sisi dikatakan lali idza waqa'a, tatkalane jenengan dijatuhkan Allah al-maksiata di tempat maksiat. Apa lupa manglo? Lupa iku maksiat. Iku gak tadi maksiat. Bal walakinna balik tetabine iku dikatakan taat. Bentuknya pundi? Jenengan sadar singgahe eling ya sapa? Singgahe lali ya plong. Niku lho tadi taat akhirnya. Niku pertama ya. Jadi faktor secara ahli yang sudah menerima risalah dinul haq dan sudah mencapai sebagai kekasih Allah walaupun di maqam mahfud, faktornya itu cuman Allah sebagai faktor. 3 tadi tidak. Yang kedua, maksud daripada bertemu Allah itu bagaimana? Lawang kita itu sifatnya ngadam. Apa mungkin ngadam itu iso ketemu sing wujud? Padahal itu sifat yang berbalik. Ngeten Pak. Tak proses maneh. Al wujudu al haqqu wallahu ta'ala. Wujud sing hak itu adalah Allah atau hidup. Kita makhluk wujudnya sebab diwujudkan oleh Allah. Asalnya tidak ada, olehnya ada sebab diadakan oleh yang ada. Niki ben boten munyer wong sarengat. Setelah itu jenengan ditiadakan alias mati. Asalnya enggak ada, asalnya mati dihidupkan, setelah hidup dimatikan, lalu dihidupkan kembali menuju alam akhirat. Niki bahasa sarengat Quran ngoten. Ngeten Pak. Lah nyapa Gusti Allah itu kok mutar-muter. Asale gak ono dionokno, terus gak ono maneh kok dionokno maneh. Inilah berlakunya hukum di mana pernah Allah itu dawuh terhadap malaikat. Wa idh qala lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khali. Ini ada hubungannya dengan ini. Terus diteruskan setelah selesai wa id qala lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis.
Oke. Kita asli sejatine gak wujud. Kita makhluk lah ya. Wujud kita itu wujud tipu-tipu. Wujud tipu-tipu. Seakan-akan memang makhluk ini wujud seakan-akan. Nanti kok sampai tak gong loh. Buri tak gong. Nek wis tak gong munyer ya delen. Kalau wujud kita makhluk itu wujud tipu-tipu, bagaimana mungkin perkara yang adam alias tidak wujud bisa bertemu terhadap yang wis dalil akli niki mboten sambung. Enggak bisa menerima, Pak. Bagaimana mungkin perkara yang tidak wujud itu akan dikatakan bisa bertemu yang wujud? Inilah yang sebagai dasar orang-orang golongan kita di syariat, bahwasanya ketika di dunia kita tidak akan pernah bisa ketemu Allah. Terus bagaimana sistem tentang tauhid ini untuk mengesahkan Allah dan meniadakan selain Allah kalau di dunia tidak bisa bertemu? Memang Pak, selama dalam hati kita masih ada kalimat dunia, jangan harap kita akan bisa melihat alam kelanggengan. Lapun dimaksude wa inna ilahi rojiun atau sangkan paraning dumati. Pun dimaksude kalau jenengan dikembalikan kepada asal, yaitu asal dari Allah, terus kembali kepada Allah. Pundi. Inilah Pak keterbatasan kita. Ketika saat kita belajar di toto ilmu syariat saja tidak akan mampu untuk menerjemahkan ini, sehingga di dalam salah satu ayat Allah berpesan terhadap Kanjeng Nabi Muhammad, jikalau ada hambaku yang bertanya tentang masalah ruh, katakan iku urusan pangeranku. Lah ngoten nggih. Berhubung menungso niki mau nyawang Muhammad iku dari sisi makhluk, enggak bisa nerombol di dalam diri Muhammad itu ada wujudullah, maka sampai kapanpun mengatakan gak boleh bahas roh, sing bahas iku mung Gusti. Wis kurang penak tah ngomong ngene iki. Bayan itu dingkrek Pak, kaisok metu omongan ngeten iki. Akhirnya jenengan kali kula dalam pemahaman untuk nang Gusti Allah nggih kesulitan. Yang disebut liko Allah, bertemu Allah, sekali lagi bukan perkarane makhluk bisa melihat Allah. Hilangkan kemakhlukan dalam dirimu dulu, baru disitulah dikatakan liko. Wujud sampean kali kula yang tadi ngaku-ngaku wujud ilang ono dulu dengan cara khalwata uzlao, bertapalah, meditasilah untuk mencapai kesadaran mutlak sempurna bahwasanya selain urip iku gak wujud. Kalau sudah sampai di situ, huwal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batin, nyoto wujud urip sejati, maka wujud dunya niki sebetulnya wujude Allah. Wis iku gonge. Makhluk iki wis gak ono ya. Cara Mbah Yai nek wis gendeng muda ya prei wis total. Cari wong umum, wong gendeng. Ya tak bedheki sampean. Enak endi gendeng ambek Allah ambek gendeng bojone wong. Pilih ya. Udah.
Jadi prosesi ilang ono dhisik, wujud keakuan jenengan sebagai makhluk hilangkan. Setelah itu keakuan wujud ingsun sejati yaiku gesang akan berlaku. Yaiku namanya liko. Wis. Yang ketiga, apa kiat-kiat kita itu untuk bisa melakukan dzikir rasa sehingga bisa nyatani urip di dalam nur makrifat. Ngeten Pak. Niki proses ya. Gusti Allah itu tidak akan pernah menyalakan nur makrifat dalam hati jenengan jikalau jenengan itu tidak ngasah dzikir. Kalau dalam kitab hikam itu ngomongin mboten nur makrifat. Ngomongin niku warid. Ngeten. Warid itu akan Allah utus masuk di dalam jagati roh disebut kolbun hati. Setelah si hamba ini melakukan kholwat, melakukan dzikir. Apa maksud dan tujuannya? Allah menyuruh warid masuk di dalam hati untuk ngusir penjajah roh iku sing dadekno jagati roh iku peteng. Ya syahwatu dunia itu diusir Pak. Nafsu diusir oleh warid. Siapa warid itu? Wis enteng-entengan kalau ngomong malaikat. Wis. Engko pada akhirnya warid itu munggu sampean wis gak ono malaikat. Allah langsung kok nanti. Semakin lama berzikir itu terus jenengan dengungkan. Maka tetanda warid itu semakin kuat oleh ngusir nafsu. Setelah yang namanya nafsu itu diusir oleh warid dari jagate ati, maka roh iku dadi roh sing bebas. Tidak yang asale roh iku dadi budake nafsu, dadi kunjarane nafsu, otomatis lakune ati roh iku nuruti karepe nafsu. Sehingga diaku-aku kabeh. Sekarang sudah tidak. Karena sudah diusir. Itu sebetulnya nurun ala nurin, yadillahu linuri mayyasha. Allah telah menyalakan nur makrifat dalam hatimu yang asalnya gelap, berhubung lampunya sudah menyala, gelap seketika itu langsung hilang. Ketika kegelapan hilang, nyatalah wujud sejati, ya aku Allah. Lho ngoten niku, innani anallah. Setelah itu fa'budni, selalulah kau itu berposisi di situ. Selalulah hati memegang tali itu sehingga jenengan nyembahi benar. Wa aqimis shalah lidzikri. Tegakkan sholat semata-mata mengingat aku. Aku loh Pak. Wis sudah bukan sifat, bukan nama, bukan zat, tapi aku wujud sejati. Apa kiat-kiatnya? Itu tadi. Sampean berhubung sudah memahami tentang masalah tali atau dzikir, ya iku kedah sampean asah terus. Ibarat arit pengen landep, ya kudu diasah terus. Begitulah. Masih ada? Mungkin Ibu ada Bu? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, kula Ahmad Badrun saking Wonosobo di Tanglet. Kula sampun 10 dinten niki
pas kholwat niku nampi cahayanipun wernine putih ingkang mlebet saking bunbunan kula. Sing nomor kalih menika cahaya nika wernine biru cuman pinggirinipun kuning ingkang mlebet lewat nggih bunbunane kula. Kuku tak batosi dugi sakniki ingkang wau kula bakda was. Kula kholwat jam setengah gangsal sekitar kalih kepanggih panjenengan Gus, tapi panjenengan gondrong. Kula badhe tanglet niku werni niku cahaya niku ingkang mlebet niku napa lan niku gunane napa? Makanten Gus. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang Gusti Allah niku mbuka kasafe hamba terkait wujudnya nur makrifat, terkadang juga ya tidak. Saya tak bertanya terhadap jenengan langsung, tapi empun dijawab. Kula jawab dhewe. Pertanyaan kula ngeten. Empun dijawab nggih sing takok wau. Bukan kula niki merahasiakan jenengan ndak. Pertimbangan biar enggak terlalu melebar. Ngeten. Ketika saat jenengan iki diperlihatkan wujud nur, rupa nur abrit, putih, terus napa biru, terus kekuning-kuningan, apakah? Pertanyaan kula, tapi pun dijawab, mungkin kula jawab. Apakah ketika saat itu jenengan tasik nerka iku wujude makhluk napa mboten? Mpun dijawab Pak. Dan atau apakah rasa ing dada jenengan ketika kholwat itu keakuan diri sebagai makhluk yang melihat wujudin nur itu masih berlaku mboten? Mpun dijawab, tak jawabi. Jawaban saya ada dua. Mungkin jenengan piyambak sing ngraosake. Apabila pertama jenengan itu masih menerka nur itu tadi adalah makhluk dan atau rasa keakuan makhluk dalam hati jenengan masih berlaku, maka itu tetanda bahwasannya ruhaniyah jenengan masih diperjalankan Allah di alam mukasafah. Iku bentuk di antara beberapa nafsu yang di dalam Al-Quran surah Yunus ada dua versi karakter nafsu. Pertama, ada nafsu yang selalu ngajak sampean kali kula lalai terhadap Allah. Inna nafsa la amaratum bisu. Tapi yang kedua, ada nafsu yang Allah rahmati. Illa ma rahima rabbi. Ada nafsu yang Allah rahmati, di mana nafsu itu selalu ngajak nang sampean iku untuk eling Allah. Artine disebut nafsu nun faksin, diri Allah. Lho ngoten niki. Lah sing ngajak lalai nun faksin nafsu iku diri makhluk. Jikalau perkara nur cahaya utawa keakuan diri makhluk sudah tiada, justru muncul di dalam diri jenengan nun faksin diri
aku iki Allah, berarti tondo itu sudah likok atau tanda itu sudah di alam kelanggengan. Jenengan tak takoki gak oleh jawab, niki sing ngerti lak sampean dhewe iku. Yang sangkutan. Oh, berarti aku mang wis tumiba di makom musyahadah. Lah ngaten niki, orang lain kan nggak tahu. Nek jenengan tak takok itu jawab, boleh orang lain tahu. Nah, pun nikulah jawaban itu apa dan apa itu? Gunane apa? Ana gunane nggih ya. Nek ngomong gunane iku cahaya kanggo ngusir bangsa kegelapan. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-zulumati ilan nur. Ketika Allah mendatangkan cahaya makrifat, iku tujuane untuk ngusir kegelapan di dalam hati. Gunane wonten mriku. Nggih. Tasik wonten? Cukup? Sampun nggih? Nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Niki sik sawal nggih ya. Mulai Allah mempertemukan kula datang jenengan ini, saya akui bahasa kula kathah sing bahasa kasar, Jawa Timur gak pantes. Terus bila mana menjadikan hati jenengan sakit atau tersinggung, saya pribadi Pak estu akeh salahe. Nggih kula secara pribadi terang-terangan nyuwun ngapura dateng panjenengan estu, khususnya yang ada di majelis, umumnya yang ada di YouTube. Jenengan bila mana mendengarkan datangnya kalimah-kalimah yang kusampaikan di YouTube menjadikan jenengan ini sakit hati atau tersinggung, estu kula pribadi tidak segan-segan ngakoni kesalahan dan kula nyuwun ngapunten ingkang kuatah. Wis mugia ndadekake sedaya kalau wau umat iku Gusti Allah buka hati kita masing-masing, termasuk keluarga kita, anak keturunan kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.